Kadang ya orang ketika sudah sampai di makom dan level tertentu gitu, tidak peduli nih entah itu torikot, entah itu kejawen, yang terkadang batin saya agak menolak gitu, keakuannya muncul. Itu talbis. Terus gimana caranya supaya bisa menghilangkan hal-hal seperti itu gitu? Dan kadang nggak sadar gitu. Iya. Untuk konsep ya dulu, untuk konsep agar kita terhindar dari talbis, hanya dzikir, wa dzikrullah, nyebute ati tenggone Allah. Niku tok. Dibantu konsep yang lain itu sulit. Karena itu ibadah itu memberikan jalan tengah. Ya, ibadah itu ghoyatul duli ma'a ghoyatul khub. Jadi kita selalu merasa hina. Selalu merasa hina bersamaan kecintaan kita terhadap Allah. Niku secara totalitas ibadah itu seperti itu. Bisa diterima itu. Selalu merasa hina. Selalu merasa hina. Kalau kita merasa mulia dan sering dimuliakan, kayak jenengan termasuk itu talbis lho iki. Nggih. Talbis. Bagaimana kita menjaga diri saya? Lho, ditekani wong maunah, duwe anugerah Allah berupa bisa iso nulungi wong. Talbis. Ya harus kita berhati-hati. Karena iblis itu alim loh. Luar biasa. Kula mboten wani. Kula niku diarani sampean sarungane Gus. Lah ini tradisi kok. Lah sarung luwih murah timbangane celana e. Aku tuku sarung 100.000 lah celana 500.000 larang eram. Gak lah aku bang irit sarungan nak. Seperti itu. Jadi mudah kita muasyarah, kita mudah bergaul. Pernah kejadian lebaran, teman di sisi sana tindian, semiran, di sisi sini agak miskopian, itu mana? Kalau di tengah lucu ya koncoku. Koncoku lucu ya Mbak. Jadi kayak bunglon lah, kayak seru. Bukan sebagai anutan. Iya. Karena keyakinan kita dalam hati. Yang dinilai adalah hati. Adalah ketika hati kita sudah bersih, bisa memancar, otomatis kita bisa mengaplikasikan sesuai yang dalam hati. Gitu. Saya agak geser ke apa tuh namanya ranah spiritual sedikit Gus. Spiritual Jawa itu terkadang banyak ilusi-ilusi yang menyelimuti, ya kan, dengar suara segala macam. Sementara yang murni yang dia dengar adalah suara dari guru yang sejati, dari rasa sejatinya sendiri gitu kan. Nah, tapi ada juga yang mendapatkan bimbingan dari leluhur-leluhur, eyang-eyang dan lain sebagainya gitu. Nah, panjenengan melihat dan memaknai hal seperti itu bagaimana? Itu saya tidak bisa menilai benar dan tidaknya. Cuman saya berlakukan pada diri saya sendiri. Jadi saya mengantisipasi hal-hal hatif, suara-suara tanpa rupa atau bisikan yang dalam hati. Belum tentu kalau memang itu Roh Kudus yang mengatakan, wong kok awake dhewe kok anggak ya. Itu memberikan ilham langsung Allah. Allah memberikan wahyu pada Kanjeng Nabi itu melalui Jibril. Kenapa tidak Allah sendiri? Gitu, memakai wasilah Jibril. Allah itu juga kuasa memberikan sendiri. Loh, pada orang-orang kejawen justru ini tidak menjadi seorang kejawen. Ini perlu dia antisipasi gitu aja. Kalau memang itu benar, alhamdulillah. Yang kita jaga, yang kita reksa adalah ileng lan waspodone. Oke. Ini jangan-jangan itu adalah bisikan kemungkaran. Karena kita nggak tahu itu iblis itu malaikat. Dari bentuk jisimnya sendiri juga kita tidak bisa membedakan antara malaikat dan iblis. Kealimannya alim iblis. Iblis karena itu dia seniornya senior para malaikat dari kaum Azazil, termasuk malaikat ruhaniyin di situ. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kita kembali kepada konteks asal kejadian kita. Nah itu loh, Allah itu menyebutkan roh. Kenapa Allah tidak menjadikan kun langsung, harus melalui rahim? Itu kebijakan hukumnya Allah, kebijakan alamnya Allah, perputarannya, bahwasanya kejadian setiap makhluk likulli syai'in sababa, tetap memakai sebab terciptanya bumi juga ada teori kok. Gitu. Apa itu? Big Bang.
Iya, itu tidak kok ujuk-ujuk. Gak kok langsung ujuk-ujuk. Wah, Allah merintah. Kita umat Kanjeng Nabi, masa awake dhewe kalau Kanjeng Nabi ngalah-ngalah langsung. Ya wajar lah, ada memang seorang bisikan dari guru, wejangan dari guru, kata Mbah Sunan Kali, dapat wejangan dari gurunya Mbah Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu wajar, tapi bukan dari guru sejati. Kalau kita menemukan guru sejati itu sebenarnya kita kembali letak pada diri kita sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan kembali kepada diri kita sendiri? Itu roh kita yang mengatakan, kebijakan kita. Iya. Ya, gitu loh. Roh Qudsi tadi. Roh Qudsi tadi yang mengatakan. Nah, itu kalau kita perluas, kan kita nggak tahu itu yang berbicara roh sultani, atau roh ruani, atau roh Qudsi, kan nggak tahu juga. Iya. Nah, ini kalau istilah meditasi sendiri, pengalaman pribadi saya membaca Bismillah sebanyak-banyaknya. Ini dari mbah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ada perwujudan saya. Wujud nyata. Iya. Saya itu saat itu merinding. Ya. Awakmu wirid opo? Tapi welek. Itu bukan welek, hitam gam welek. Berhadapan. Jenggerat saya kaget. Diam. Kalau dia langsung kembali kepada Allah. Irji ila rabbik, saya kembalikan pada Allah. Kalau berhentikan Bismillah nih, ya Allah, ini hilang dengan sendirinya perwujudan ini. Dan saya tidak berani mengamalkan lagi Bismillahirrahmanirrahim tadi. Saya gali dulu rahasia-rahasia dalam harfiah setiap Bismillahirrahmanirrahim karena saat itu memang tidak kontrol. Ya, tajasud besar diri kita itu biasanya orang Jawa namanya korin. Iya. Korin adalah kumpulan daripada mawarti, kakang kawadi, hari-hari, sampai pancer diri kita sendiri, puser kita ini loh, puser pancer kita. Puser ini yang menyambung antara roh kita dengan ibu Hawa, dengan kandung rahim seorang ibu. Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu kan melalui puser. Ya, ini namanya pancer kelima. Sedulur papat, kelima pancer kalau istilah tasawuf kejawen, tasawuf Jawi. Ya, itu. Sebenarnya ada kaitannya semua. Ya, nyambung, sambung, cuman berbeda bahasa dan berbeda aturan saat itu. Beda ini aja ya, jebutan segala macam sebutan, gitu ya. Iya. Kalau hati dan batin tuh beda nggak, Gus? Berbeda. Bedanya gimana, Gus? Batin itu lebih pada dalamnya hati. Iya, batin itu dari kata mawatin, muara. Hati yang paling dalam berarti. Hati yang paling dalam. Jadi bahasanya sirul asror, rahasianya hati. Nah, yang kita pelajari tasawuf itu memang yang kita diulek-ulek ya tetap hati. Bagaimana kejernihan hati? Karena cahaya itu tidak ada padam. Cahaya Qudsi itu tetap akan terpendam ketika hati kita masih kotor, tidak akan bisa memancarkan sinar cahayanya ketika hati ini masih kotor, karena hati adalah suatu mir'ah, suatu kaca. Jadi, gitu. Fungsi dari belajar tasawuf itu andai kata diperas adalah penjernihan hati. Penjernihan hati, betul. Duh, ini sama lo yang ngalim timbangannya aku. Nah, karena lo piye wong takon-takon budi-budi gitu. Lho, iya lho. Makale wae. Tapi kalau misalnya orang mau masuk thariqat ini, Gus ya, apakah harus menunggu syariatnya sempurna terlebih dahulu, Gus? Itu khilafiyah. Itu ya? Iya, khilafiyah berbeda. Ada yang tidak dengan berjalannya waktu, ada yang harus. Gitu. Itu khilafiyah. Beda orang beda. Beda, iya, beda. Enggak, itu seperti berbeda torekohnya juga berbeda pendapatnya. Gitu. Tentang itu. Tapi kalau dari panjenengan secara pribadi memang di hadapan Tuhan semua agama sama ya? Saya pribadi sama. Sama ya? Sama. Itu sama. Lalu Nasrani juga dari Allah, Yahudi juga asli dari Samawi, dan gitu. Ya kita saja yang
selalu terikat dengan aturan dan bahkan merevisi aturan itu sendiri. Betul, bahkan untuk mempermudah salah kita. satu ayat kayaknya saya pernah baca juga, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim bisa selamat asal mengakui Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Sama, iya, seperti itu. Jadi cuman yang sempurna inad dina indallahil Islam, karena yang mengatakan beliaunya baginda Nabi, dan Islam itu adalah penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Loh, kenapa disempurnakan? Sebagai bentuk daripada wedarane kalimah la ilaha illallah. Nah, ada suatu cerita, agama itu kan la ilaha illallah, akidah. Allah hanya di situ tempatnya. Semua tujuan tarekat juga sama, semua tujuan agama juga tetengune Tuhan. Lah, agama adalah suatu keyakinan, sedangkan nama suatu agama adalah aturan daripada agama itu sendiri. Berbeda nama agama, berbeda suatu aturan. Ya, Kristen, Yahudi, Buddha, Islam itu lebih nyegoronya teng mriku. Jadi ketika kita meyakini la ilaha illallah, terbukti waktu ada cerita Kanjeng Sayyidina Ali ingin wiridan yang istimewa kepada Kanjeng Nabi, ingin wiridan yang selain daripada yang lain. Karena Kanjeng Nabi diparingi wiridan la ilaha illallah. Sayyidina Ali tidak menerima. Itulah orang-orang bisa semuanya menjalankan itu. Loh, tidak. Jawab beliau baginda Nabi, Abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli. Utama-utamane zikir Nabi sadurunge aku yo afdhalul dzikri la ilaha illallah. Padahal sadurunge Nabi ya belum ada Islam. Tapi sudah ada la ilaha illallah lah di situ. Ketika kita mengenal di situ, waduh, enak tenan, wes sempurna rokok mil. Konteks Islam itu sendiri kan sebenarnya ada yang menafsirkan ya, agama yang menyelamatkan. Iya, menyelamatkan satu sama lain, tidak mengancam orang lain. Iya, memberi hakikatul Islam itu al-iltislam. Saling memberi keselamatan satu sama lain, bukan mencela, mencaci, menjustis, menghina, dan bahkan merasa dia agama paling suci. Memang agamanya suci, kitanya saja yang belum suci. Saya tidak suci gak, tapi belum suci. Kita berusaha untuk mensucikan, untuk memfitrahkan kembali diri kita masing-masing. Sampai sini saya mulai paham dan bisa mencerna terkait ini barangkali konsep lauhul mahfud. Ya, saya masih butuh penjelasan. Konsep lauhul mahfud itu sebenarnya bagaimana? Apakah kemudian nanti si A nanti begini katanya udah tertulis gitu. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa nasib seseorang itu, rezeki seseorang itu, prestasi seseorang itu bukan Tuhan yang menentukan, melainkan manusianya sendiri. Dengan ikhtiar. Gimana itu? Ada tulisannya. Cuman dalam perjalanan kembali pada tulisan itu Allah memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Baik kita menjadi murid. Semua hamba itu ada irodah, ada keinginan. Iya toh? Lah, kita naikkan irodah ini kemudian Allah memberikan suatu murid. Nah, murid itu adalah untuk memahami daripada irodah itu sendiri. Apa toh karep ki? Piye toh karepe Allah itu? Padahal ini sudah tertulis di sana. Iya toh? Karepe si A dadekne wali, karepe Allah si B dadekne pejabat Allah. Nah ini kita ya nggak tahu. Lauh Mahfud ada, kodok kodarnya ada. Takdir dalam perjalanan ini adalah suatu takdir. Tapi kodoknya Allah tetap dalam Lauh Mahfud itu. Sampean ketemu saya, ini ada kodoknya. Nah, takdirnya melalui dan Eko dan bersabasnya. Nah itu ada Lauh Mahfudnya ada. Lah di sini dan sampean datang ke sini juga tidak lepas dari takdir. Karena apa? Takdir itu sendiri bisa dikalahkan dengan takdir. Yang merubah takdir itu sendiri adalah takdir itu sendiri.
At-taqdiru taglibu ala takdir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iya. Yaitu. Oke. Iya. Jadi tarbiyahnya sebagai murid kita diangkat menjadi murid Tuhan, murid Allah, untuk bertarbiyah, untuk menyamakan apa yang menjadi iradah Allah itu sendiri. Karepe Allah, madakne karepe Allah piye to? Lah diwe takdir-takdir niku wae.